Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Madi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen Nur Azlina mengenai riba. Di sini saya akan mengangkat judul riba dan bunga bank dalam Islam, yang dibuat oleh Ummi Kalsum pada tanggal 2 Juli 2014. Ummi Kalsum ini adalah salah seorang dosen ekonomi Islam jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dari STAIN Kendari. Baiklah, di sini saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu riba dan bunga bank dalam Islam, atau analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat. Yang pertama yaitu terminologi dan aspek pelarangan riba. Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Misalnya kita minjam 15.000, kembaliannya 20.000, itu dinamakan riba walaupun sedikit tambahannya. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zalim, atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Secara luas, penghapusan riba dapat dimaknai dengan penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja, tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatori, dan predatori, yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik, dan hegemonik, imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja. Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang eksploitatori secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistematik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan perkembangan laissez-faire dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang usus serius ini. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonomi Islam yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer, sehingga mampu mengoreksi
mengimprovisasi yang lebih tangguh serta mumpuni mengajarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu kontroversi bunga yang diharamkan. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih, bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapatnya menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam. Antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah, dan argumen sebagai bentahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kehilangan yang membenarkan adanya bunga. Yang pertama yaitu pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan, namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan bahwa secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Dan yang kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dan teori Ago. Dan yang ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu, artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Dan yang keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi Islam, sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan, sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Dan yang kelima yaitu pembenaran bunga atas dasar darurah dan hajjah. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Berikutnya yaitu sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian. Pada awalnya para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional dalam suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya, yakni bunga. Jika dilihat sekilas, nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa, padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli. Yang pertama yaitu akar penyebab krisis keuangan.
penerapan suku bunga sebagai alat indirect scanning mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Di samping itu, bunga bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi perilaku penabung maupun investor. Ketika tingkat bunga tinggi, maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Yang terjadinya decoupling sektor real dan sektor moneter. Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor real dan moneter. Sebab jika dianalisa, bagi seorang yang mempunyai aset 1 miliar, dia dihadapkan pada dua alternatif pilihan. Yang pertama, investasi dengan deposit di bank dengan bunga 10% setahun, atau investasi real dan menjadikan return sebesar 10% per tahun. Atau investasi dari sektor real yang mengajarkan return sebesar 10% per tahun secara rasional. Tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan yang kedua lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya. Yang C, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Bunga sebenarnya merusak raison d'être, keadilan sosial, dan Umer Capra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga yang menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Orang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank, dan disinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. Dengan alasan inilah ia menyatakan bahwa bank-bank cenderung menjadi pusat kontrol pada kapasitas dan para kapitalis terkaya dan paling berkuasa beroperasi melewat bank. Padahal jika dianalisa, sebenarnya bunga pinjaman tersebut dibebankan kepada masyarakat sebagai penanggung yang terakhir karena bunga merupakan konsep biaya. Artinya, kreditor seorang pengusaha atau produsen, maka semua beban bunga akan dibebankan sebagai biaya produksi yang berakibat kepada kenaikan upah karyawan atau dapat mengurangi kualitas barang yang diproduksi. Maka selama pasar menyerap harga barang dan jasa, pihak yang dirugikan adalah rakyat jelata dan pihak yang diuntungkan adalah pengusaha, pedagang, bank, dan penyimpanan dana. Padahal yang paling tereksploitasi adalah golongan orang-orang lemah. Sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan terus makin mendalam. Dan yang terakhir yaitu penutup. Setelah melakukan elaborasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum riba dalam Al-Quran dengan tegas dinyatakan haram. Hukumnya haram. Esensi pelarangan riba dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan. Sebab
Esensi pelanggaran riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat. Para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Engkau masih anak sekolah, pagi pulang pagi. Daftar pustakanya yaitu Manan M. Islamic Economic Story and Practice Comparative Study Labor SH Muhammad Ashraf, Publisher tahun 1991. Urus membaca bahasa Inggris. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.